Nanti kopi apa kasih komunikan. Kami ngomong sendiri dulu. Ya lebih mengerti pengurus. Kalian tanya aja. Ada mic kok untuk penanya tuh. Kalau tadi baru saja menyelesaikan rapat pengurusan tahunan untuk mempertanggungjawabkan kinerja manajemen di tahun 2021 dan puji Tuhan grup secara bulat menerima menyetujui untuk pertanggungjawaban kita yang disampaikan yang baik. Ada beberapa catatan. Yang pertama, tentu harapan untuk fungsi intermediasi dan kontribusi bagi pembangunan ekonomi secara fundamental, terutama berbasis UMKM, dengan memanfaatkan potensi unggulan dan ekonomi daerah, benar-benar bisa dilakukan secara berbasis berkelanjutan, ada peningkatan kualitas dan memperluas jaringan pasar dan memastikan pertumbuhan UMKM berbasis potensi unggulan daerah benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bagi daerah, dan bagi pelaku ekonomi, bahkan untuk pertumbuhan ekonomi di kabupaten masing-masing, provinsi dan Nusa Tenggara Timur. Tahun ini sesuai dengan kesepakatan grup terdahulu, pemanfaatan penggunaan laba dalam rangka memenuhi regulasi, memperkuat modal inti minimum menjadi 3 triliun, maka dari laba bersih sebesar 228 miliar itu 50% dibukukan sebagai dividen dan 50% dibukukan sebagai tambahan modal inti minimum. Cadangan umum untuk nanti diperhitungkan sebagai modal inti minimum. Program ini akan terus berjalan sampai 2024 dan dari kinerja keuangan, proyeksi dan beberapa skenario yang kita lakukan, diharapkan tahun 2023 dengan pencapaian kinerja yang baik, maka pemenuhan modal inti minimum 3 triliun sudah bisa kita penuhi. Sehingga tahun 2024 mungkin ada relaksasi bagi dividen payout ratio untuk peningkatan PAD bagi seluruh pihak, baik pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten. Berbagai arahan juga diberikan oleh para pemegang saham dan apresiasi terhadap kinerja keuangan yang dicapai walaupun dalam situasi yang sulit, situasi yang penuh tantangan, situasi yang penuh dengan berbagai dinamika, ada peluang, ada tantangan, juga ada kekurangan dan juga ada kekuatan. Dalam rangkaian peluang, tantangan, kekurangan, bahkan kekuatan, menghantar seluruh proses kinerja Bank BTN mencapai titik yang terbaik di tahun buku 2021. Menjalani tahun buku 2022 sesuai kesepakatan grup yang telah menerima laporan pengurus tentang RBB 2022, maka eksekusi berbagai program kerja, ada 7 program strategis, baik pemenuhan modal minimum, penguatan SDM, pembenahan IT dan SOP, efisiensi, pengembangan SDM, juga ekspansi dan diversifikasi produk, baik di sisi dana maupun kredit, akan terus dilakukan sehingga angka-angka yang telah ditetapkan dalam RBB tahun buku 2002 bisa tercapai dengan optimisme dan penilaian yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami berikan kesempatan kepada dia. Silakan. Dari selatanIndonesia.com. Beberapa
pertanyaan yang mungkin bisa dijawab secara singkat saja. Tentang komitmen ya, komitmen para pemegang saham untuk menyertakan modal di Bank NTT, sehingga itu tadi impian untuk menjadi bank devisa bisa terwujud. Dalam RUPS tadi seperti apa komitmen para pemegang saham, karena penyertaan modalnya tambahannya 10 miliar. Sebelumnya Pak Bupati ngada dalam bentuk aset, dan informasi yang kami dapat berapa hari ini, dan mungkin laba yang bisa disampaikan untuk kami waktakan kira-kira berapa hari ini. Terima kasih Pak Lorenz. Yang pertama, kita menyampaikan apresiasi dan hormat yang tinggi kepada seluruh pemegang saham, karena sampai dengan hari ini itu baru pertama terjadi dalam sejarah perjalanan Bank NTT dalam waktu yang sangat singkat di tahun buku yang awal itu telah terhimpun atau telah di-store kurang lebih 100 miliar lebih dari kurang lebih 14 pemegang saham. Pencapaian ini memberikan satu optimisme yang kuat, di mana program kita dengan adanya percepatan penyetoran modal tentu akan memberikan ruang gerak yang makin lebih memadai untuk fungsi intermediasi bank bisa berjalan. Khususnya dalam beberapa regulasi terkait dengan BPK, batas maksimum pemberian kredit. Kita lagi menggenjot untuk upaya-upaya realisasi pinjaman daerah bisa disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga akan menjadi harapan para pemegang saham yang melakukan proses pinjaman daerah di Bank NTT bisa segera terrealisir. Rekomendasi ini tentu dilandasi juga oleh pengamatan para pemegang saham terhadap pencapaian kinerja Bank NTT. Kita bersyukur dan berterima kasih pada OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena untuk periode semester kedua tahun buku 2021 kita kembali diberikan penilaian komposit tingkat kesehatan 2 atau sehat. Berarti sudah 2 semester kita mencapai predikat sehat. Secara paralel kita terus mempersiapkan proses-proses untuk Bank NTT menjadi bank devisa. Tinggal menunggu 1 semester lagi asesmen tingkat kesehatan bank untuk menjadi hal yang esensial dalam proses persetujuan administrasi pengajuan perizinan bank devisa. Secara paralel persiapan di bidang SDM sudah dan terus dilakukan. Di bidang IT, di bidang SOP dan infrastruktur lainnya, termasuk feasibility study konsultan sudah dilakukan, dan sekarang sedang berjalan untuk memastikan dalam waktu tahun 2023 proses menjadi bank devisa dapat terwujud dengan baik. Tentu butuh dukungan semua pihak, sehingga apa yang menjadi harapan dan kebutuhan dalam proses intermediasi semua struktur ekonomi, semua kebutuhan layanan di bidang devisa bisa kita sediakan dan bisa terfasilitasi dengan baik. Dan untuk memanfaatkan peluang G20, kita besok akan bekerjasama dengan Syahbandar untuk pengelolaan transaksi keuangan yang akan dilakukan ketika pelabuhan Syahbandar waterfront yang sementara dibangun selesai. Di situ Bank NTT akan berkontribusi secara full dalam otorisasi transaksi keuangan. Sedangkan untuk penyelenggaraan penguatan ekonomi lainnya, UMKM itu terus digelurakan. Ada beberapa kelompok, kurang lebih 2 yang saat ini sebelum G20, tapi mereka juga akan berada di Mandalika mewakili Nusa Tenggara Timur.
di mana debitur binaan kita itu Komodo Gift sama Emmanuel. Jadi ada dari Akunikas di Manggarai Barat dan salah satu pelaku ekonomi di Kota Kupang itu mewakili Bank TT ikut event promosi UMKM di Mandalika. Ini akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi pelaku UMKM kita yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk mampu memanfaatkan G20 tidak saja di Labuan Bajo, tapi di seluruh kabupaten yang bisa memanfaatkan side effect dari pelaksanaan G20. Karena pasti mereka tidak saja tertarik pada Labuan Bajo dan keunggulan-keunggulannya, tapi informasi tentang keunggulan karakteristik khusus dari seluruh destinasi wisata Nusa Tenggara Timur terus diupayakan oleh semua pihak sehingga masyarakat luas, masyarakat dunia turut bisa menikmati semua destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, kita juga dalam waktu dekat akan melaunching Festival Desa Binaan dan Festival PD, di mana Festival Desa Binaan ini juga kembali diselenggarakan tapi menambah jumlah pesertanya dengan yang lalu hanya 1 desa sekarang menjadi 5 desa. Ini akan dirangkai dengan kegiatan-kegiatan inklusi keuangan yang kita kenal dengan kegiatan ramai sekali, itu gerakan edukasi usia dini terhadap masyarakat milenial untuk bertransaksi atau inklusi keuangan dengan lembaga jasa keuangan. Kalau Rupsar ini komitmen pemegang saham untuk menyertakan modal supaya mencapai 3 triliun supaya menuju ke Sudah berjalan dengan baik ya. Kalau bisa jalan baik, kalau memang ini tidak berubah di 2023 udah cukup. Jadi kecuali tiba-tiba ada perubahan mendadak. Kalau enggak ya dengan pola yang sekarang 2023 bisa terpenuhi kebutuhan 3 triliun itu. Ya. Terima kasih Pak.